Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Kita masuk di materi homomorfisme group. Ini adalah lanjutan dari kemarin. Pada video kemarin, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah masuk di grup faktor. Oke. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan tampilkan nanti motivasi munculnya definisi homomorfisme group. Di sini saya sajikan. Jadi misalkan saya punya pi adalah suatu fungsi eksponensial dengan domain dan kodomainnya adalah himpunan bilangan real yang disajikan oleh ini ya. Jadi mana pi itu perbentan dari R ke R dengan definisinya adalah pi a sama dengan 2 pangkat a untuk setiap a anggota di bilangan real. Di sini teman-teman, pada berdasarkan sifat operasi pada bilangan berpangkat, maka saya punya seperti ini. Jadi kalau berdasarkan definisi, maka pi a tambah b, maka saya punya 2 pangkat a tambah b. Maka berdasarkan definisi perkalian untuk bilangan berpangkat pada bilangan real, di mana untuk bilangan pokoknya sama, saya punya seperti ini. Ya, jadi dia bisa-bisa di mana kalau dia bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, dari sini kita punya, karena R adalah grup, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, kita tahu bilangan real adalah grup terhadap operasi penjumlahan. Tetapi untuk perkalian dia bukan grup, dikarenakan ada elemen 0 yang tidak mempunyai inverse. Nah, di sini kita coba hilangkan 0 agar bilangan real terhadap operasi perkalian dia adalah suatu grup, jadi 0-nya kita buang. Sudah itu baru kita kenakan operasi perkalian sehingga dia terbentuk sebagai grup. Nah, sekarang kita coba misalkan G-nya adalah suatu. Jadi domainnya kita misalkan sebagai G, lalu kodomainnya adalah sebagai G bintang di sini. Nah, di sini kita buat kita tentukan bahwa kalau kita ganti maka tetap dia well defined ya. Jadi kalau kita nyatakan kondisi ini kita ganti domainnya dengan G bintang. R-nya dengan domainnya dengan G dan kodomainnya dengan R bintang, maka dia tetap well defined, maka dia tetap terdefinisi dengan baik. Kalau kita perhatikan teman-teman di sini, fungsi pi adalah fungsi dari G grup operasi penjumlahan ke grup operasi perkalian. Yaitu di sini saya punya dengan kondisi ini untuk setiap a anggota di G kita punya pi a sama 2 pangkat a. Nah, kita bisa melihat hasil dari dia bahwa fungsi pi ini fungsi yang dari grup ke grup lainnya. Jadi fungsi dari grup ke grup lainnya. Kemudian untuk setiap AB dipenuhi kondisi seperti ini. Kalau kita perhatikan dia seperti mengawetkan ya. Ada pi A, pi B. Jadi berdasarkan kondisi pi A tambah B, saya punya pi A kali dengan pi B. Diperoleh pi mempunyai sifat mengawetkan operasi biner. Ya, operasi biner. Nah, kemudian kita lihat dari fenomena ini ya, berarti kita punya suatu ilustrasi ya. Maka terdapat suatu fungsi yang mempunyai sifat menguatkan operasi biner. Di sini kan kalau lihat di dalam ini kan di operasi penjumlahan. Di sininya dia dioperasikan perkalian diawetkan. Ya. Jadi dia ada suatu fungsi yang menguatkan suatu operasi biner. Nah, kondisi ini yang memotivasi munculnya definisi homomorfisme group. Yang ini. Ini definisinya. Jadi saya punya diberikan G adalah grup terhadap operasi bintang G dan H adalah grup terhadap operasi bintang H. Fungsi pi dari G ke H adalah suatu homomorfisme group jika dan hanya jika untuk setiap AB anggota di G dipenuhi kondisi pi A bintang G B sama dengan pi A bintang H pi B. Ya. Nah, di sini teman-teman, secara umum nanti pada saat grupnya itu dia tidak disebutkan ya. Di sini untuk memudahkan operasi ya, di sini grup yang pertama kita kondisikan operasinya adalah bintang G, yang kedua adalah bintang H. Tetapi nanti kalau misalkan dia nanti sejalan dengan waktu untuk kedepannya, kalau dikatakan dia sebagai homomorfisme, lalu di situ tidak disebutkan grupnya apa, berarti nanti kalau grupnya sembarang grup, maka kita analogikan grupnya adalah suatu grup perkalian. Dan kita nyatakan untuk definisi homomorfismenya yang ini, maka bisa kita tuliskan seperti di sini. Jadi nanti pi AB seperti ini. Sama dengan pi A, pi B. Pi A, pi B. Jadi nanti kalau dia tidak disebutkan grupnya grup apa, operasinya tidak disebutkan apa operasinya, maka untuk mempermudah dalam penulisan, maka dinyatakan dalam bentuk pi AB sama pi A, pi B seperti itu. Nah,
Inilah awal mula kita muncul definisi homomorfisme, diawali dari fungsi eksponensial yang menguatkan operasi perkalian di kodomainnya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini nanti teman-teman akan dikenalkan dengan jenis-jenis homomorfisme grup. Nah, hal yang harus teman-teman ketahui pada bab ini adalah teman-teman harus paham tentang definisi fungsi injektif, definisi fungsi surjektif, dan fungsi bijektif, yaitu fungsi yang bersifat injektif dan surjektif. Nah, kita bagi nanti ada homomorfisme. Kalau kita perhatikan ya, yang dikatakan homomorfisme itu adalah fungsinya. Ya, fungsi ini kan adalah, berarti yang dikatakan homomorfisme adalah fungsi pi-nya. Nah, kita tahu kan fungsi itu ada beberapa jenis kan. Fungsi itu adalah yang fungsi saja, fungsi injektif tidak surjektif, fungsi surjektif tidak injektif, lalu ada fungsi bijektif. Nah, di homomorfisme pun sama dikelompokkan seperti itu, sehingga pada saat saya katakan kalau dia fungsinya injektif, maka dikatakan dia adalah monomorfisme. Ya, maka homomorfisme dikatakan monomorfisme. Kemudian kalau dia fungsinya surjektif, maka dikatakan sebagai epimorfisme. Kalau dikatakan adalah fungsi bijektif, maka dikatakan fungsi pi-nya adalah sebagai fungsi isomorfisme. Nanti kalau himpunannya adalah berhubungan dengan isomorfik, nanti pada bab berikutnya kita bahas seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada kondisi G-nya sama G bintang. Jadi antara domain dan kodomain itu himpunannya sama. Maka dikatakan itu adalah sebagai endomorfisme. Ya. Nanti teman-teman ada mengatakan auto nanti ya. Kalau automorfisme ini sini. Jadi kalau automorfisme mirip dengan yang di sini, yang bijektif. Tetapi kasus khusus di automorfisme, domain dan kodomain itu himpunannya sama. Ya, maka dikatakan sebagai automorfisme. Homomorfisme pada dirinya sendiri ya. Homomorfisme terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin yang pengelompokan definisi homomorfisme penting juga ya. Tetapi yang sering kita pakai nanti pada saat kita buktikan fundamental homomorfisme, maka yang dipakai adalah kondisi untuk yang surjektif di sini. Ya, untuk surjektif. Atau dia epimorfisme. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nanti untuk yang satu-satu ada hubungan dengan kernel. Nanti di pertemuan berikutnya. Di sini teman-teman saya berikan contoh dari homomorfisme grup. Kalau kita perhatikan, diberikan R plus adalah grup terhadap operasi perkalian. Di sini kita tahu identitasnya 1 ya. Ya, kalau saya punya A, maka inputnya seper A. Karena kita tahu kan, ini R plus ini kan dia tidak memuat 0. Kemudian didefinisikan pi dari R plus ke R plus dengan aturan pi A sama 2A untuk setiap ini. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di sini, apakah dia homomorfisme atau bukan? Nah, kalau teman-teman membuktikan dia adalah suatu homomorfisme, maka tunjukkan secara umum. Tapi kalau dia bukan homomorfisme, maka teman-teman cukup memberi kontra example saja. Nah, di sini kebetulan pada contoh ini dia bukan homomorfisme. Maka kalau dia bukan homomorfisme, kita ambil sampel bilangannya. Di sini saya ambil 1 dan 3. Ya, anggota dari R. Nah, apakah nanti pi 1 kali 3 sama dengan pi 1 pi 3? Kita cek di sini. Ya, kita cek pi 1 kali 3 kan pi 3. Pi 3 berarti kan 6 di sini. 6 ya, 6 di sini. Nah, apakah nanti pi 1 dengan pi 3 ini nilainya berapa? Berarti kalau pi 1 berarti 2 kan? Pi 3 berarti 6 seperti ini. 2 kali 1, 2 kali 3 berarti kan saya punya 2 kali 6, 12. Kita tahu 12 berbeda dengan 6. Sehingga ini contoh fungsi yang tidak bersifat homomorfisme. Contoh yang fungsi tapi bukan homomorfisme di sini. Dia bukan homomorfisme. Oke, contoh berikutnya teman-teman lihat di sini. Diberikan grup bilangan bulat operasi penjumlahan, kemudian di sini ada R, bilangan positif, bilangan real positif, operasi perkalian adalah grup. Kemudian didefinisikan suatu fungsi dari Z ke R plus dengan aturan pi A sama dengan 1 untuk setiap anggota di Z ya. Untuk setiap anggota di Z. Kalau kita perhatikan teman-teman, fungsi pi adalah homomorfisme grup karena berarti kalau dia homomorfisme grup berarti untuk setiap anggota untuk sembarang 2 anggota di Z dibawa ke sini, berlaku seperti ini. Berarti untuk setiap ini saya punya pi A tambah B. Kenapa tambah? Di sini kan operasinya tambah. Berarti berdasarkan kondisi ini berarti kan ini dia mau menjadi 1. Nah, ini setiap anggota di Z kan ke 1, berarti saya punya dia 1 kali 1. Oh, berarti 1 bisa kita nyatakan sebagai pi A, 1 di sini sebagai nyatakan sebagai pi B. Maka dia berlaku sebagai homomorfisme. Apakah dia injektif? Nah, kita lihat di sini. Kalau 1-1, ini harus tahu definisi 1-1 ya. Jadi kalau kondisi 1-1 itu mirip-mirip lah dengan yang
definisi fungsi, tetapi hati-hati ya. Kebanyakan teman-teman ada yang tertukar antara definisi fungsi dengan definisi fungsi satu-satu. Nah, di sini teman-teman, karena saya punya, kalau ada satu-satu, harus kondisinya adalah pi 2 sama pi 3, ditunjukkan nanti 2 sama dengan 3. Itu kalau dia satu-satu. Ini dia bukan satu-satu, karena saya punya ada 2 dengan 3 anggota di bilangan bulat, dengan kondisi pi 2 sama dengan pi 3, itu sama dengan 1. Di sini dia punya bayangan sama, tetapi benda yang dipetakan itu beda, sehingga dia bukan fungsi satu-satu. Ya. Di dalam fungsi satu-satu kan kalau saya pi 2 sama pi 3, maka haruslah 2 sama dengan 3. Apakah dia surjektif? Dia tidak surjektif, ini kan hanya dipetakan ke 1. Kenapa? Kalau dia tidak surjektif, berarti Anda harus bisa mengambil sampel yang tidak punya bayangan, yang tidak punya yang tidak punya teman di domainnya. Misalkan saya ambil di sini angka 2, tidak harus 2. Misalkan ambil 7, ambil setengah, ya. Nah, 2 di sini adalah nanti yang bentuknya pi A sama dengan 2. Padahal pi 2 di sini kan kalau kita lihat pi 2 itu kan nilainya adalah tidak ada A, sehingga saya punya pi A sama dengan 2. Kita tahu setiap anggota digit dipetakan ke 1 kan nggak mungkin, berarti 2 tidak punya teman di sana. Maka dikatakan dia tidak surjektif. Tidak surjektif di situ. Ingat ya, berarti teman-teman dilihat definisi satu-satu, definisi surjektif. Di sini dibutuhkan. Contoh berikutnya teman-teman di sini. Ya, sama dengan yang tadi, tetapi di sini domainnya saya ganti ya, kodomainnya disamakan. Jadi pada bilangan bulat dengan definisi 3A. Di sini teman-teman, dia adalah homomorfisme. Berarti untuk setiap AB anggota Z, berarti pi A tambah B, berarti menjadi 3A. Nah, berlaku sifat 3A ditambah 3B, maka 3A adalah pi A, 3B adalah pi B, maka dia berlaku sifat homomorfisme. Apakah dia surjektif? Nah, berarti apakah dia injektif? Kita coba apakah dia injektif. Kita coba kan, berarti kita ambil pi A, pi B. Kita tahu definisi kalau A dibawa ke 3A, B ke 3B, maka kita punya 3A, 3B. Berarti kan bisa kita, 3-nya bisa kita hilangkan, 3 sama dengan, berarti kan saya punya A sama dengan B. Maka ini kondisi adalah, maka kondisi ini berlaku, berarti pi itu berlaku sifat satu-satu atau injektif, atau dikatakan sebagai monomorfisme. Apakah dia epimorfisme? Kita cek. Nah, dia bukan katanya. Nah, kalau bukan berarti Anda harus bisa menunjukkan ada elemen yang tidak punya teman di sana. Di sini saya ambil 5 anggota di sini, tetapi 5 ini tidak ada 3 kali berapa sama dengan 5. 3 kali berapa sama dengan 5 kan? Berarti A-nya harusnya 1/5 di sini, ya. Berarti kan kalau kita lihat di sini 3 kali berapa sama dengan 5, berarti kan di sini harusnya kan 1/3. Mohon maaf, A-nya adalah 5/3 kan. Nah, 5/3 bukan bilangan bulat. Ya. Maka di sini kita coba kan untuk setiap anggota bilangan bulat ya. Nah, kalau 5 berarti kan 3 kali berapa supaya jadi 5? Berarti harusnya kan 5/3. Nah, 5/3 bukan bilangan bulat, sehingga dikatakan dia tidak mempunyai teman di sana, atau tidak ada anggota dari bilangan bulat yang di domain dipetakan ke 5, dipetakan ke 7 dan seterusnya. Berarti dia bukan surjektif, atau dia bukan epimorfisme, tapi dia adalah monomorfisme. Contoh berikutnya teman-teman di sini, misalkan GL2R menyatakan general linear group matrix invertible ordo 2x2 atas bilangan real, didefinisikan fungsi pi dari GL2R ke bilangan real, nolnya dibuang dengan aturan pi A sama dengan determinan A. Determinan matrik A untuk yang GL2R, untuk setiap A anggota GL2R di sini, ya. Fungsi pi adalah homomorfisme grup. Kenapa? Berarti kalau dikatakan homomorfisme grup, maka Anda harus mengambil sembarang elemen di sana diputihkan, berarti berlaku mengambilkan operasi di situ. Berarti saya ambil sembarang anggota di sini, maka pi AB kita tahu, berarti kan ini definisi pi A adalah determinan AB. Kita tahu sifat dari determinan, dia bisa menjadi determinan A dikalikan dengan determinan BO, berarti berlaku di sini pi A pi B. Berarti dia adalah suatu homomorfisme. Apakah dia injektif? Kalau injektif berarti diambil petanya sama seperti ini, ya. Fungsinya tidak sifat satu-satu. Karena apa? Karena ada ini dan ini di sini, tetapi dia punya peta sama. Peta sama ya. Di sini dia punya peta sama ke sini. Determinannya kan 1. Tetapi matrik A dengan matrik beda, maka dia bukan fungsi satu-satu. Apakah dia surjektif?
Iya, dia surjektif. Kenapa? Karena untuk setiap anggota A di sini, saya punya matrik ini. Ya, saya punya matrik ini. Ya, jadi saya punya matrik ini, saya katakan maka dia adalah surjektif. Nah, maka dikatakan bahwa pi ini adalah suatu epimorfisme, tapi bukan monomorfisme. Ya, seperti ini teman-teman. Sekarang untuk contoh berikutnya diberikan grup bilangan bulat dan grup bilangan genap terhadap operasi penjumlahan. Didefinisikan Z ke 2Z dengan aturan A dibawa ke 2A. Artinya apa? Setiap anggota A dipetakan ke bilangan genap kelipatan 2 ya. Bilangan genap kelipatan 2 di situ. Genap. Oke. Di sini apakah dia suatu homomorfisme? Iya, dia suatu homomorfisme karena kita mirip dengan yang 3A tadi ya, sama. Berarti 3A, 2A tambah B berarti 2A 2 tambah B. Kemudian apakah dia injektif? Ya, apakah dia injektif? Berarti dia injektif kenapa katanya? Karena pi 2, pi A, pi B, berarti berdasarkan definisi, ini mengatakan adalah 2A ditambah 2B. Maka dikatakan A sama dengan B, maka dikatakan dia adalah injektif. Kemudian yang terakhir, apakah dia surjektif? Dia surjektif kenapa? Berarti kalau saya ngambil sembarang elemen di 2Z harus ada teman di sini. Setiap, contoh 12. 12 itu punya teman di Z, siapa? 6. Berarti dia, karena apa? Karena untuk setiap C, anggota kelipatan genap, ya, dia selalu punya teman di sana. Selalu ada A, sedemikian hingga saya punya pi A sama 2A sama dengan C. Seperti ini. Maka dikatakan dia adalah surjektif. Nah, nanti kalau ada homomorfisme yang berlaku sifat satu-satu surjektif, maka dikatakan dia suatu isomorfisme. Maka pada kasus ini, pada contoh 5, saya katakan pi di sini adalah suatu isomorfisme grup. Untuk lebih lanjut nanti Z dengan 2Z dikatakan isomorfik. Nanti pada pembahasan berikutnya. Oke, itu mungkin teman-teman pada video kali ini pengantar di homomorfisme. Nanti pada video berikutnya saya akan sajikan sifat-sifat dari homomorfisme grup. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.